pertemuan 4. Ini inti pertemuan kita kali ini, yaitu perintah dasar Linux. Saya ingin bertanya dulu, apakah ada yang sudah menginstal Linux? Jadi kapan dikumpul itu? Tahun depan. Ayo, siapa yang sudah menginstal Linux? Silakan dijawab. Yang sudah menginstal Linux? Belum ada yang sudah menginstal Linux. Apakah ada yang sudah menginstal Linux? Taufik sudah menginstal Linux. Taufik Dwi, siapa tadi? Ya, Taufik sudah menginstal Linux. Taufik Dwi Ananda. Belum Pak, karena laptop dipakai sama saudara di Pinrang, pakai akhir ujian, akhir udah semester akhir. Itu pokoknya harus menginstal Linux ya. Jadi ini materi nanti tidak bisa ini kalau belum menginstal Linux. Indah Sari Idrus sudah menginstal Linux. Gimana? Ya enggak apa-apa, mau virtual box atau apa, yang jelas Linuxnya diinstal. Sudah ya Indah ya? Oke, Vera sudah juga Vera. Siapa? Sulfa? Udah Pak, cuman di virtual box. Ya, enggak masalah. Andi Fuli? Ya Pak. Sudah juga. Jesse? Sudah Pak, sudah. Andi Puli Pak, sudah. Oh, oke. Jesse sudah? Sudah Pak. Oke. Sergion? Belum Pak. Oh, belum juga. Nanti install ya. Ahmad Kurnaidi? Yang sudah? Belum Pak. Oh, belum. Subhan? Subhan Asmir sudah belum? Reset suaranya Subhan. Bagi yang bermasalah dengan menginstal Linux, silahkan ke kampus untuk menginstal. Jika tidak bisa menginstal di laptopnya, harap hadir di kampus untuk kuliah. Kuliahnya di kampus, di lab hardware, minta di situ PC, sudah ada PC di situ, disiapkan sama lab di bagian lab hardware. Di situ silakan install sendiri Linuxnya. Nanti minta bantuan sama Pak Basri dengan Pak Agus. Nanti ketemu sama saya. Bagi yang tidak bisa menginstal Linux di laptopnya, harap kuliahnya di kampus saja. Baik, kita akan masuk ke uji coba Linux dengan perintah dasar Linux. Ini VirtualBox kelihatan nggak? Oke ya. Saya login. Apa itu? Lupa saya pesan. Ubuntu ya, Ubuntu. Store-nya Ubuntu. Kenapa saya lupa passwordnya ya? Tidak ada tuh individu itu hari. Sindong ganti. Bukan apa?
Kalau itu begini kerjanya Aduh. pulang ya kau paling. Coba saya cek dulu di mana saya simpan filenya. Perasaan kemarin 1, 2, 3, 4 ini. Open source. Di mana di saya simpan? Besar mana itu bisa? Kenapa lupa saya? Ubuntu. Oh ya, sudah masuk ya. Oke, jadi saya ke root dulu, cd spasi root. Ini namanya folder root. Saya buka slide-nya dulu ya. Oke. Mari kita lihat. Di sini ada pada saat pertama kali masuk ke terminal ada tulisan nama ya. Nama user. Berarti tulisan yang pertama itu adalah nama user. Kemudian ada add, kemudian nama komputer. Mari kita lihat ya di sini. Nah, ini namanya ada Ubuntu @Ubuntu. Begitu ya. Sehingga kalau kita lihat cek ya, nah, Ubuntu @Ubuntu, maka itu berarti Ubuntu adalah nama usernya, nama komputernya juga adalah Ubuntu. Titik 2 kalau ini ada garis tak terhingganya, itu berarti folder home ya. Sekarang saya berada di garis miring di sini, itu berarti saya di folder root. Jadi setelah titik 2 itu adalah nama folder ya. Jadi kita lihat seperti ini ya, username, nama komputer, kemudian lokasi folder aktif, kemudian pagar dolar itu menandakan kalau kita adalah seorang user biasa. Kalau dia tanda dolar ya, kalau dia tanda pagar itu berarti kita adalah seorang admin. Nah, untuk bisa masuk menjadi admin, biasa kita mengetikkan perintah sudo -i, kemudian masukkan passwordnya. Kita tes ya. Mana nih tadi VirtualBox-ku ini ya. Sudo spasi -i, enter. Sudo spasi -i, enter. Nah, dia minta masukkan password Ubuntu. Nah, perhatikan dia sudah berubah menjadi root @Ubuntu ya. Kalau kita lihat tadi, di root @Ubuntu. Root itu berarti nama usernya. Berarti saya sekarang login sebagai root, kemudian @Ubuntu berarti nama komputernya Ubuntu, kemudian titik 2 tanda tak terhingga, itu berarti saya ada di folder home. Home-nya root. Jadi setiap user itu punya folder sendiri. Jadi sama dengan kita di Windows, kalau kita bikin user di Windows itu akan dibikinkan folder sendiri di dalam My Document.
Kira-kira begitu. Jadi akan ada folder sendiri. Itulah tanda dolar. Dia akan berubah menjadi tanda dolar kalau kita berada di dalam folder home kita sendiri. Kemudian tanda pagar berarti saya adalah seorang administrator. Berarti sekarang ini saya adalah administrator. Saya mengetikkan PWD, kemudian saya enter, dia akan menunjukkan bahwa saya sekarang aktif di folder garis miring root. Jadi PWD itu adalah perintah untuk mengetahui kita sekarang ada di folder mana. Nah, dengan mengetikkan perintah PWD, kemudian di enter, maka ada tulisan muncul garis miring root. Artinya kita ada di dalam folder root, di dalam folder ROOT. Jadi garis miring itu disebut dengan nama root, kemudian dia bikin folder lagi dengan huruf namanya root. Jadi root sebenarnya begitu ya. Saya next ya. Perintah dasar. Nah, ini kita mulai belajar menggunakan perintah dasar di Linux. Yang pertama ada man, kemudian nama perintah. Maksudnya begini, ketika kita mengenal sebuah perintah tapi kita tidak tahu menggunakan perintah tersebut, kita cukup mengetikkan man, artinya manual, spasi nama perintahnya. Contoh tadi kita sudah menuliskan PWD adalah untuk melihat folder. Tapi ketika kita tidak tahu menggunakan PWD, kita cukup mengetikkan perintah man spasi PWD. Kita enter. Ya, enter, maka kita akan ditunjukkan bagaimana caranya menggunakan perintah PWD. Nah, itu ada PWD-L, PWD-P, PWD-L dan sebagainya. Ini sayangnya berbahasa Inggris ya. Oke, kira-kira begitu ya. Untuk keluar tekan saja Ctrl Z. Saya clear, maka terhapus. Coba kita ketikkan perintah lain yang lainnya. ls adalah untuk melihat isi daripada sebuah folder. Saya tulis ls. Oh, ternyata di folder garis miring root itu sudah ada banyak folder. Ini dibikin pada saat saya mengajar sistem operasi open source pada kelas-kelas sebelumnya, sehingga ada muncul nama-nama seperti itu. Nah, ketika kita tidak tahu menggunakan ls, cukup mengetikkan perintah man spasi ls, enter. Nah, kira-kira begitu maksudnya ya. Man itu kira-kira begitu maksudnya. Ada ls ya, ls itu adalah untuk melihat isi folder. Nah, seperti ini ya. Nanti ada ls, nanti Anda baca-baca cd. Jadi yang saya hanya menunjukkan penggunaan yang paling penting. ls adalah untuk melihat isi folder. Untuk masuk ke sebuah folder, kita mengetikkan perintah cd spasi nama foldernya. Nah, perlu kita lihat di sini ada berwarna-warna ya. Ada warna biru, ada terblok, ada warna saya coba ls-l. Ada perintah seperti itu. Ini dilihat secara dari sejajar dari atas ke bawah ya, dan lengkap. Di sini ada D, R, W, X. Nah, kita lihat huruf pertama yang muncul ada D, ada garis datar, kemudian R, W, X, R dan seterusnya. Itu menunjukkan yang huruf pertama yang muncul ketika dia adalah D, maka itu disebut dengan, itu berarti adalah file directory atau folder. Kalau dia garis datar saja, maka itu adalah file. Itu ya, perlu dibedakannya. Kalau dari warnanya, warna yang biru itu berarti directory, warna yang putih itu berarti file. Kalau dilihat dari samping, kalau D berarti folder, kalau garis datar berarti file. Itu saja dulu ya. Ada file link nanti dan sebagainya. Nah, itu kira-kira ya. Seperti itu. Oke, saya
ya. Kalau kita ls saja dia hanya menampilkan ininya, tidak detail. Untuk penjelasan nanti yang berikutnya akan saya jelaskan mungkin minggu depan, apa itu tulisan root, Andi, ada Rian, ada dan sebagainya ya, akan saya jelaskan nanti berikutnya. Hari ini kita hanya mengenal perintah dasar Linux. Ada ls tadi sudah ya. cd itu ketika kita mau masuk ke dalam sebuah folder ya, kita cd ya, ada folder namanya ftp. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam ftp cukup mengetikkan cd spasi ftp ya, begitu. Saya enter, maka kita sekarang ada di dalam folder ftp. Itu di sampingnya pagar ya. Saya clear dulu supaya kosong. Nah, sampingnya pagar itu berarti garis miring ftp. Kalau kita pwd untuk lengkapnya ini, maka kita ada di dalam folder garis miring root garis miring ftp. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita ls, apakah ada isinya folder ftp, kita ls. Oh, ternyata ada lagi di dalam isinya ya. Ada saya, ada tes ftp, ada tes. Tes itu berarti file, saya berarti adalah folder karena warna biru. Coba kita masuk lagi, cd spasi, harus sama ya. Kalau huruf besar juga, huruf kecil juga. Jadi di Linux itu dikenal huruf huruf besar dan kecil, dalam artian berbeda, akan dianggap berbeda huruf besar dengan huruf kecil. Saya enter. Nah, sekarang kita ada di dalam folder saya. Coba kita ls lagi, ada enggak foldernya? Ls tidak dikenal karena huruf besar, ls huruf kecil. Nah, ini baru dikenal ya. Tidak ada isinya. Saya pwd. Nah, ternyata kita ada di dalam folder garis miring root garis miring ftp garis miring saya. Garis miring itu menandakan anak-anaknya folder ya. Di dalamnya lagi. Kecuali garis miring yang pertama. Garis miring yang pertama itu adalah namanya folder root atau folder induk. Kalau di Windows, kalau satu di partisinya misalnya C saja, tidak ada yang lain, maka itulah disebut C. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Next, berikutnya sudah nih cd, kita ada ls sudah tadi ya. mkdir adalah untuk membuat folder. Contoh ya, mari kita membuat contoh di dalam saya. Kita ls dulu, tidak ada isinya ya. Kita akan membuat folder dengan nama SO, sistem operasi open source, SOOP ya. Kita bikin mkdir ini kalau mau bikin folder, jadi bukan klik kanan new folder, itu kalau visual. Tapi karena ini bukan visual, maka kita menuliskan perintahnya mkdir spasi nama file yang kita bikin, misalnya SOOS, sistem operasi open source. Kita enter, kemudian kita Nah, kita ls. Nah, ada isinya ya. Saya ulang, clear ls. Nah, sudah ada isinya. Nah, kita masuk lagi cd spasi SOOS. Nah, ls lagi, tidak ada isinya ya. Nah, begitu caranya ya. Kalau mau mundur, misalnya saya mau kembali ke ftp, ketikkan perintah cd. Tapi kalau hanya sekali mundur, itu berarti kalau ke ftp 2 kali mundur ya. cd spasi titik. Nah, begitu caranya mundur. Saya nanti kalau ini berarti mundur ke saya. Enter. Nah, kembali ke saya. cd lagi titik, enter lagi, mundur lagi. Nah, kalau mau langsung pindah boleh juga. Misalnya cd spasi garis miring root garis miring, apalagi setelah root. Kalau pwd tadi, kalau kita dalam root kemudian dalam ftp, kemudian dalam saya huruf besar ya, saya, kemudian sudah saya SOS
SO. Ini akan langsung kita berpindah ke garis miring root, garis miring FTP, garis miring saya, garis miring ini dari FTP langsung pindah ke SOOS, enter. Nah, itu langsung pindah seperti itu ya. Nah, jadi CD itu untuk berpindah direktori, mau mundur atau mau maju silakan ketikkan alamatnya saja. Kalau hanya mau mundur sekali cukup CD spasi titik-titik, kalau mau berpindah ke tempat lain bisa langsung tuliskan alamat tujuannya. Ya, seperti itu ya. Begitupun pada saat mau melihat isi folder, misalnya ls, bisa kita lihat folder dari folder lain. ls spasi misalnya root ya. Nah, bisa kita lihat. Berarti ini adalah ls, melihat isi folder root. Nah, seperti itu. Misalnya saya mau tiba-tiba berpindah ke folder Ariska. Nanti saya tinggal cd. Ariska itu ada di dalam cd, ada di root, kemudian Ariska. Nah, seperti itu. Kalau saya enter ini kita langsung pindah ke foldernya Ariska. Nah, itu ya. Langsung pindah ke Ariska. ls Ariska, oh ternyata tidak ada isinya. Begitu ya caranya untuk berpindah dan melihat isi folder yang lain, kemudian pindah direktori, kemudian membuat folder. Saya ulang lagi, misalnya mau membuat mkdir sk 2000 berapa ini ya, 18 ya kalau nggak salah, biar begitu ya. mkdir ini akan terbentuk folder namanya sk 2018, enter. Saya ls. Nah, itu ya. Jadi mkdir itu untuk membuat folder. Oke, saya next. Nano sama v ini untuk membuat file. Nanti saja ya. Itu untuk membuat file teks. Nanti ini akan bisa kita bikin di pertemuan berikutnya. Untuk mengubah nama file, merename ya, file asli spasi nama file baru. Nah, mv, kita coba ya, mv ya. Mv nama file kita ls dulu, ls. Oh, ada folder namanya sk 2018, kita mau ganti namanya. Berarti kita kasih perintah mv spasi nama file yang mau diganti, kemudian spasi nama file penggantinya, misalnya sk 2019. Nah, gitu ya. Jadi nama folder SK 2018 akan berubah menjadi SK 2019. Enter. Kita ls. ls kecil ya. Nah, dia sudah berubah menjadi SK 2019. Ya, begitu ya. Oke. Sudah mv rm itu untuk menghapus file. Kalau hapus folder rm-rf foldernya dihapus, isi foldernya juga terhapus. Jadi kalau ada isinya itu folder terhapus juga dengan perintah garis miring garis datar rf. Nah, begitu ya. Untuk mencari file bisa dengan perintah locate, kemudian file yang dicari, contoh ya. Salah sebut locate ya. Saya clear dulu ya. Locate spasi saya mau cari file apa tadi ya, yang SOOS ya, SOOS yang bikin tadi ya. Oh, dia tidak ada di dalam file Ariska, begitu maksudnya ya, dia tidak menemukan. Kalau saya mundur cd spasi root, coba ya. Locate, dia tidak dapat, seperti itu. Dia tidak temukan ls. Coba kalau locate yang lain jangan sampai mid bisa.
kayaknya perintahnya kurang mendukung. Agak perintahnya mungkin tidak ada dikenal di dalam ini. Kenapa dia tidak menemukan? Atau yang dicari adalah file loket. Coba ya, loket belajar. Dia nggak dapat juga. Kayaknya ada kesalahan teknis. Nanti kita cari lah. Ya, itu kira-kira clear. Tadi hapus exit keluar dari terminal. Next lagi itu berkaitan sudo reboot, power off. Reboot ini untuk menghapus mereboot komputer kita, power off untuk shutdown komputer kita. Nah, kalau sudo sebenarnya perintah untuk ketika kita adalah user biasa dan ingin menggunakan perintah administrator, maka kita harus menambahkan kata sudo di depannya, karena di sini adalah perintah user biasa. Kalau sudah pagar itu tidak perlu, langsung saja reboot atau langsung saja power on. Next, repositor ini untuk Sandex saja ya, ini jarang digunakan. Zip untuk menzip file, unzip untuk membuka file zip, sama dengan tar. Next lagi ping, sama ya, ping nomor IP ini untuk jaringan. LSHW itu untuk melihat daftar hardware, ini bisa langsung ya dipraktekkan. LSHW. Nah, itu tampil semua. Banyak yang tidak kelihatan ya. Nanti minggu depan akan kita praktekkan bagaimana cara melihat file yang tampilan di atas itu tadi tidak sempat kita lihat. Cat ini sama, ini cat sebenarnya perintah untuk melihat isi file. Kita coba saja ya. Nah, tapi karena ini prosesor CPU info, berarti dia akan melihat informasi tentang CPU. Kalau informasi memori berarti proc mem info ya. Kita coba saja. Nah, kita coba saja ya. Cat mem info. Tidak dikenal perintahnya. Sorry. Garis miring proc. Dia ada di dalam proc garis miring mem info. Nah, itu kira-kira isinya. Tidak kelihatan yang di atas. Nanti minggu depan akan kita pelajari bagaimana melihat isi yang di atasnya. Ada free, memory free, isi partisi fdix-l. Coba ya, fdix-l, fdix spasi -l. Nah, ini tampilnya ada dev SDA1, SDA2, SDA5 ya. Itu yang bisa kelihatan dari yang bisa dibaca. Oke ya, saya next lagi. Sama ya, hal itu atau power off sama untuk mematikan reboot tadi sudah ya. Melihat isi harddisk DF-H, silakan nanti dipraktekkan. Banyak sih sebenarnya. Untuk add user itu untuk membuat user, nanti akan ada pertemuan khusus yang membahas persoalan ini. Nah, ini tugasnya ya. Tugasnya itu adalah membuat folder. Di sini buatlah folder dengan nama Anda ya, nama Anda dan belajar. Jadi 2 folder yang akan dibikin, yaitu nama Anda masing-masing dan belajar. Di dalam folder home, berarti di dalamnya tanda tak terhingga
ya. Jadi tadi ya saya clear. Nah, ini sekarang tandanya tak terhingga, guys. Ini tandanya tak terhingga ya. Saya enter dulu biar kelihatan. Ini tandanya tak terhingga, sampingnya pagar. Itu berarti kita sudah berada di dalam folder home. Nah, di dalam sinilah Anda membuat file nama Anda dan belajar. Jadi dua folder. Jadi nanti di dalam home sini akan ada file, akan ada folder namanya nama Anda, kemudian akan ada file atau folder namanya itu belajar. Nah, kemudian di dalam belajar Anda diperintahkan untuk mengcopy. Oh, saya belum ajar mengcopy ya. Oke, baik, kita mengcopy dulu. Kita ls dulu. Kita coba lihat isinya folder FTP ya, atau yang lain lah. Kita lihat ls spasi garis miring etc misalnya ya. Kita akan melihat isi daripada folder etc. Oh, ini isinya. Ada file banyak situ ya. Coba kita cari file yang gampang diingat. Adalah pas WD ya, pas S-nya WD. Kita ya, pas WD ya, kita kasih perintah ya, makan banyak sekali ini. Saya clear dulu ya. Kemudian kita akan mengcopy. Perintahnya adalah cp spasi etc garis miring misalnya pas. Nah, ini akan kita copy ke folder garis miring root garis miring Ariska ya. Nah, kita akan masukkan file passwd ke root garis miring Ariska. Jadi perintahnya cp spasi nama alamat filenya beserta nama filenya. Jadi alamatnya itu ada di dalam garis miring etc. Nama filenya adalah passwd. Spasi lagi baru alamat tujuannya. Jadi alamat asal dan alamat tujuan jangan pernah ada spasi. Saya enter ya. Harapannya adalah passwd ada di dalam folder Ariska. Enter. Kita lihat sekarang isinya Ariska. cd Ariska, kemudian kita ls. Nah, sekarang sudah ada file yang namanya passwd. Jadi perintah untuk mengcopy itu cp spasi alamat file beserta nama filenya spasi folder tujuan. Begitu ya. Ada G itu kayaknya tadi. Saya cuma lupa ini ya. Ada itu di sini ya. Ini cp sumber file spasi folder tujuan. Nah, itu ya. Jadi saya ke sini ke slide. Nah, begitu ya. Nah, kemudian bikin lagi folder satu namanya belajar. Jadi dua folder dibikin. Nah, kemudian di dalam folder nama Anda itu ada folder nama file ini apa folder ya? Copy file. Berarti ada file nanti di dalamnya namanya host yang diambil dari etc. Jadi di etc itu ada file namanya host. Copy key itu bukan di-cut ya, bukan dihapus, bukan dipindahkan tapi di-copy. Copy ke host. Nah, jadi nanti di dalam nama Anda ada file namanya host. Kemudian selanjutnya adalah ubah file host pada folder belajar menjadi nama file client. Jadi kita mengcopy tadi host itu ke tujuannya dua. Copy ke nama Anda, copy juga ke belajar. Kemudian di nama Anda itu tidak diganti namanya, tapi di belajar kita rename namanya menjadi client. Jadi host tadi dirubah menjadi client. Jadi ada dua file, ada file host di dalam nama Anda dan ada file client
di dalam folder belajar. Nah, kedua folder ini ada di dalamnya folder home. Kira-kira seperti itu tugasnya, itu di screenshot langkah-langkah membuatnya, kemudian di-upload di LMS. Baik, ada yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan yang mau bertanya. Yang belum masih kurang paham, silahkan bertanya. Langsung saja aktifkan mic dengan kameranya. Ini kita sudah direkam, ini absennya sudah terekam ya. Jadi kita ingin belajar ini direkam menggunakan Camtasia. Jadi saya tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada berarti sudah paham semua ya. Saya harapkan nanti tugasnya masuk semua. Oke, tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya minum dulu. Intinya saya berarti kan menyangka saya dapat. Ini kan saya ditanya. Ini kan semua juga. Kalau ada masalahnya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, Ji? Aman, Ji, semua? Nah, video ini nanti bisa Anda lihat, yang nggak hadir bisa melihat videonya di LMS. Mungkin saya akan convert ke YouTube. Kemudian bisa ditonton melalui YouTube itu. Linknya akan saya sampaikan, akan saya masukkan di LMS. Oke, sudah, tidak ada yang mau ditanyakan. Sudah maghrib juga ini. Tidak ada, Ji? Aman, Ji? Oke lah, baiklah. Kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti semuanya sudah paham. Nanti kalau kurang paham bisa lihat videonya kembali. Oh ya, silakan Taufik. Itu yang ETC, cara membuat itu ETC, Pak. ETC itu tidak dibikin, itu folder yang sudah ada memang dibikin oleh Linux. Nanti Anda bisa lihat di sini ada folder ETC di sini ya. Itu sudah ada terbentuk dari Linux. Jadi ini folder yang terbentuk semua pada saat Anda menginstal Linux. Jadi sudah ada memang nih. Jadi tidak perlu dibikin. Ada lagi yang mau bertanya?